Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gustawangsa Family. Hari ini gue kepikiran ini temen udah lama banget, dari zaman gadis, dari zaman masih petantang-petenteng menjadi penyiar, imut-imut. Hai yang di sana, gimana kabarnya? Sini. Baik, alhamdulillah. Kita kan udah ya beranak pinak lah ya. Tidak bisa dipungkiri itu, walaupun kemana-mana masih ngerasa muda, tapi nggak bisa dipungkiri itu buntut-buntut di belakang. Kelihatan dari guratan-guratan ini ya. Guratan-guratan cinta ini memang tidak bisa dihapus ya. Jadi gue tuh pengen di channel YouTube gue tuh ada obrolan seputar kita lah, dunia ibu yang sehari-hari, dunia kita sehari-hari. Yang kadang tuh gue pengen udah nggak pengen istirahat gitu loh, Ca. Pengen time out gitu. Oh, ya bisa. Lo pernah nggak sih dulu kalau sekolah kalau bosen gitu, lo cabut gitu kan? Yep. Kalau kuliah lo bosen, lo bisa ambil istirahat, titip absen atau cuti itu loh yang 6 bulan itu. Nah, gue pernah tuh gitu. Terus apalagi kalau kerja lo bisa resign, pindah tempat lain gitu. Nah, kalau sekarang lo bisa nggak sih punya pilihan gak sih, Cak? Buat bentar, gue time out dulu. Udah, gue mau sebentar nih, udah bisa nggak sih? Pengen nggak sih lo? Gue pengen, Cak. Pengen. Gue ya pagi abis subuh, sesantai keinginan gue itu adalah baring aja. Pengen nggak ada nggak pengen lihat handphone tanpa nggak tahu habis ini mau ngapain gitu ya? Iya. Nggak ada yang. Kalau sekarang kan kita pasti tahu, oh jam segitu gue mesti nyiapin sarapan, jam segitu mesti ada anak gue daring gitu. Ini kejadian tadi pagi. Gue itu udah kebayang tuh ya sarapan, gue bikin roti pakai selai Nutella, di atasnya ada pisang, terus gue parut keju, itu roti kan gue panggang ya, 1, 2, 3 slice. Waduh, enak banget, sih. Gue mau makan, kucuk, dateng, dah. mau, oke. Kucuk. Gue suka banget kan coklat kan ya, gue umpetin dong dari anak gue, Cak. Iya, boleh nggak sih? Nggak boleh nggak sih tuh? Karena gue pengen menikmati sendiri. Gue pengen menikmati tanpa dibagi dong atau mau dong gitu. Gue mau menikmati itu utuh gitu. Karena mau berapapun gue beli pasti akan dimau dongin gitu kan. Iya benar. Akhirnya gue umpetin dong. Gue makan jam 12 malam. Apa itu membuat kita menjadi bad mom? Itu gue jahat nggak sih? Sebenarnya sih enggak. Besok kan kita bisa beliin ya. Itu merasa bersalah ya? Tapi ngerasa bersalah dan itu naluri. Walaupun gue bilang ada sih orang yang ngomong, dia bisa mempelajari apapun gitu. Jadi dia bilang, nggak perlu lah gue mesti menjadi ibu dulu untuk bisa melakukan peran ibu. Ya. Gue bilang, nggak ada guideline-nya, itu nggak ada. Ilmu yang bisa lu pelajarin itu nggak ada. Yang namanya naluri, yang namanya insting seorang ibu itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa ditiru, ya nggak sih? Dan nggak ada sekolah buat jadi orang tua. Benar. Lo mau profesi apapun, itu lo punya sekolahnya. Minimal sertifikasi yang lo tuh kursus minimal 1-3 bulan. Ya kan? Ini lo pernah kursus nggak sih sebelum jadi orang tua itu? Lo pernah nggak sih? Nggak ada. Ya, terus gimana? Nggak ada SOP-nya gitu. Terus tiba-tiba kalau udah nikah punya anak, ini buku petunjuk untuk punya anak gitu. Punya nggak sih? Nggak ada. Terus gue walaupun training ya sama almarhumah nyokap, tetap nggak bisa diterapkan ilmu dari nyokap ke
Kagak bisa. Karena suami nyokap lu bukan suami lu. Iya, benar. Terus zamannya juga mendidik anak kan beda. Betul banget. Ngomong-ngomong, anak lu berapa sih? Gue anak pertama SMP. Wah. Anak kedua SD. Lo nikah umur 15 tahun ya, punya anak SMP. Cepet ya? Sekarang 30 kan? Berarti anak lo SMP sekitar 15 tahun. Berarti lo 15 tahun dong. Lo sekarang 30 kan? 28 gue. Oh, 28. Sedang ngelunjak ya. Anak lu akselerasi gitu ya. Jadi dia oke. Ya oke, lanjutkan. Yang ketiga kelas 1 SD. Oke. Yang keempat masih baik. 1 tahun. Jadi lo masih bergelimang dengan kirain masih lanjut. Enggak. Oh, masih oke. Mungkin nggak tahu next ya. Beneran tutup lo udah bersih. Udah. Gue udah tutup buku. Karena emang operasi. Semua seksi. Ya sama. Gue operasi. Nah, ini kenapa gue pengen ngobrol sama lo. Gue operasi ya kan. Dan gue lah galau nih, Ca, yang keempat. Karena tuh resiko tinggi kan. Kemana-mana dokter bilang lo cewek semua. Anak lu cowok semua. Gue cowok semua. Lu gimana sih waktu anak keempat lo pengen emang? Atau lu bohong? Itu kan jaraknya anak ketiga keempat tuh 5 tahun. Okay. Jadi selama 5 tahun itu ini nggak ya, buka nggak ya, jadiin nggak ya, gitu loh. Gue selalu. Jadi emang lu ngobrol sama bapaknya? Ya dong. Oh, kirain bukan kebablasan gitu. Bukan. Gue memang pengen punya anak cewek, ya kan. 1, 2, 3 laki semua. Anak cewek. Oke. Terus udah baca-baca, banyak memang yang bilang nggak berhasil gitu, dengan malah ada yang sampai 5 seksionya, ada yang sampai 6 gitu kan, kembar malah. Tapi kan itu 1 dari sekian kasus. Resiko meningkat kan? Iya. Iya, tadinya kemungkinan berhasil 75 jadi 25 gitu. Terus kita nggak tahu kita yang 25 itu atau kita yang. Oh iya, itu benar banget. Sampai gue itu ke apa sih istilahnya untuk dokter spesialis untuk beresiko tinggi. Oh. Jadi konsultasinya memang ke dokter yang gue lupa namanya. Anak gue lahirnya di bawah 3 kilo ya. Nah, itu juga menjadi concern. Karena kan nanti setiap kita sesar, itu akan dimajuin. Oke, betul banget. Iya. Jadi, gue juga yang 3 kali itu dimajuin terus dari HPL-nya. Jadi, kalau hitungan ininya kan 8 bulan. Gue juga dibilang bisa 2 lagi, Cak. Makanya gue, coba. Tapi ya itu, gue galau. Nah, gimana sih cara lu ngobrol sama pasangan kalau udah begitu? Maksudnya, kalau dia sih emang pengen banget laki gue. Sampai sekarang juga tetap mau yang kelima kan. Karena belum berhasil dapet cewek kan. Oke, ini emang direncanakan berarti ya. Kalau laki gue sih emang pengen. Gue direncanakan sih udah, kalau yang sekarang sih udah. Mau cowok, mau cewek, yang penting anak-anak gue. Terus gimana? Dia mau nambah lagi loh, anak lo belum ada yang cewek. Terus gimana lo? Kalau ada rezekinya pengen adopsi. Serius lo? Iya beneran. Ya ampun. Nah ini Cak yang pengen gue obrolin sama lo. Komunikasi sama pasangan, nambah momongan. Itu banyak opsi ternyata. Penting ya Cak saat kita ngobrolin hal-hal seperti itu sama pasangan. Dan lo tau nggak? Nggak semua pasangan loh bisa ngobrolin hal seperti ini. Bener. Banyak bener tingkat perceraian cuman gara-gara nggak bisa ngomongin. Masalah ini kan masalah besar ya, tambah momongan gitu. Mau setiap orang pasti punya kayak gue, punya anak cewek semua.
suami gue cuma anak cowok sendiri, dan pasti tuntutan untuk punya anak cowok itu tinggi gitu. Nah kalau gue nggak bisa komunikasiin itu sama dia dan tuntutannya tinggi, ya udah akhirnya itu akan menjadi hal sensitif buat kita gitu. Jadi penting tuh kan ya, kita sama pasangan tuh bener-bener satu visi gitu. Kalau ngobrol sama pasangan itu kapan biasanya lo? Kalau yang ngomong intim gitu ya, ngobrol yang intim. Itu biasanya kita tuh sama-sama begadang karena harus tunggu anak-anak tidur dulu kan. Jadi suasananya mesti hening kalau mau ngobrolin sesuatu yang serius, karena memang dua-duanya suka bercanda. Jadi kalau ngobrol yang kayak pengen ngomongin serius tuh nggak nyampe-nyampe. Ada aja nanti. Jadi harus nunggu momennya anak-anak tidur, suasananya hening, kita ngobrolin serius, dan itu nggak bisa lama. Dan kalau gue orangnya kan serius ya, Cak. Lo tau kan, gue sok-sok aktivis gitu kan ya. Jadi tuh apa-apa jadi masalah, kayak membela dunia ini penting buat gue gitu ya. Jadi apa-apa gue seriusin gitu. Apa-apa gue seriusin, ngomongin apa itu jadi hal yang serius buat gue. Bersyukur gue punya pasangan yang gak bisa serius. Gak bisa sama sekali serius. Syukurnya begitu. Tapi biasanya bener, Ca, gue sama lo gitu malam gitu, walaupun serius apa enggak, itu malam itu efektif banget gitu. Itu kita kayak ngerasain lagi masa-masa berdua gitu ya, masa-masa kayak nggak ada yang yang ikutan nanya-nanya gitu, nanya-nanya yang menurut kita nggak penting, menurut mereka penting gitu ya, yang kayak itu artinya apa, oke. Orang kan bilang, oh ada waktunya untuk pacaran gitu, pergi berdua, anak-anak, terus ini. Gue nggak pernah loh. Dan gue merasa itu malah beban loh. Iya, dan alhamdulillahnya tuh sampai sekarang gue nggak pernah ngerasa kerenggut me time berpasangan gitu-gitu, enggak. Gue pernah coba dan itu kayak cuma menjawab checklist gitu loh, Cak. Oke, checklist, that night, check. Iya, terus nonton midnight bareng pasangan sampai jam 1, check gitu. Udah, cuman buat itu, yang esensi buat barangnya itu nggak dapet di situ, tetap dapetnya tuh di kasur. Kalau disuruh milih, anak-anak ditinggalin atau dititipin, terus gue pergi kencan sama laki gue, atau gue hangout sama teman-teman. Teman-teman. Oh, saya. Teman-teman, pasti. Mending nitip anak-anak ke suami, terus kita jalan. Gue lebih nyaman nitip anak-anak ke suami, gue jalan sama temen gue. Itu jauh lebih happy daripada gue jalan. Bukan masalah cinta, no. Bukan masalah gak cinta, cuma itu masalah kenyamanan hati ya. Iya. Masalah kenyamanan, karena kita ngasih kepercayaan sama orang yang pasti gitu loh. Yeah. Terus kita tuh ketemu sama temen-temen yang juga pasti akan bikin kita happy gitu. Jadi daripada ketemu lo di rumah, di luar gitu kan, sama aja ya. Ya kan? Anak-anak gitu. Tapi kan masing-masing keluarga beda sih, Cak. Itu mungkin kita kebetulan sama ya. Gue punya temen yang menganggap suami itu ya as a couple aja. Kalau kita kan bisa menganggap suami sebagai temen ngobrol, temen berantem, temen curhat, ya kan? Bener. Gitu. Jadi setiap ada masalah apa tuh dia mendem, terus curhat ke gue, cerita ke gue. Nah, gue nyaranin untuk lu komunikasiin, coba nih, gue tuh pengennya gini. Nah, kalimat ini lu kirim ke laki lu gitu. Karena bisa, bener. Kalau inin ke gue, pasti jawabannya sesuai pikiran gue gitu kan. Dan besoknya akan kejadian lagi masalah yang sama gitu. Karena nggak dibilangin. Emang laki lu paranormal gitu yang bisa baca pikiran lo ya kan? Kalau nggak lu bilangin gitu. Ya bener. Terus kalau yang paling mempan itu kita bilang tuh keinginan kita gitu. Ya. Jadi bukan kamu nggak ngerti aku. Biasanya kita tuh terjebak dengan bilang gini, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih, kan aku mau, kan udah sekian lama kita nikah, kamu nggak tahu kalau aku butuh ini. Lah, nyindir. Lah, nyalahin orang ya kan? Iya. Kita yang
nggak pernah bilang mau kita apa gitu. Jadi bilang aja gitu. Kita kadang juga ternyata nggak peka loh. Kita kan bilang laki-laki tuh nggak peka, laki-laki tuh nggak pengertian. Kita kadang juga nggak peka dan nggak pengertian tentang pikiran mereka gitu. Pikiran mereka yang emang nggak bisa ngertiin pikiran perempuan gitu ya. Ya, bener. Jadi kalau apa-apa tinggal ngomongin aja. Dan belum tentu gitu. Respon pasangan itu seperti yang kita pikirin. Betul. Cewek itu kan banyak. Karena kita tuh udah asumsi duluan gitu. Iya. Gue nggak bakal dikasih. Nggak mungkin dia. Nggak mungkin. Itu bukan dia banget gitu lah. Gitu. Padahal mungkin saat kita coba, kita bisa ketemu jalan tengah, mencari yang pas gitu. Aku pengennya gini, menurut kamu gimana? Dulu waktu kita masih pacaran atau baru-baru nikah tuh kita suka bilang makasih. Kenapa? Karena kita pasti ada maunya ya kan. Sekarang maunya kita itu udah seenggak-enggaknya maunya bukan dalam soal materi aja, tapi kayak ditemenin atau apalah gitu ya. Jadi makasih udah temenin aku kayak gitu-gitu. Nah sekarang kita lupa. Iya, kita lupa karena kita kadang tuh udah terjebak sama keseharian rutinitas yang kayak kita mikir udah tugasnya dia gitu. Emang sih tugasnya dia, tapi bilang makasih kan tetap sesuatu ya. Sesuatu saat kita bilang makasih. Kalau gue ngelihatnya ya, kita itu mungkin sudah terdoktrin untuk berterima kasih itu kepada orang asing. Semakin deket hubungan kita, semakin susah. Nggak usah pakai segen gitu, nggak usah pakai nggak enakan. Jadi kita tuh beranggapan terima kasih itu adalah sesuatu yang formal. Padahal ketika kita dibilang terima kasih oleh orang terdekat kita, enak ya. Enak banget, dihargai. Lebih tulus rasanya, karena dia akan mengucapkannya bukan sebuah formalitas, tapi emang dia merasakan terbantu gitu. Hari ini misalnya gue bilang sama lu, Ca, makasih ya udah ngajakin gue gitu. Yang apa ya itu pasti rasanya lebih gimana ya, lebih enak daripada gue nggak bilang ya kan. Nah gue suka awal-awal tuh gue suka praktekin itu makasih untuk hal-hal kecil aja dan bercanda. Karena kebetulan tuh laki gue kan emang orangnya nggak serius ya. Jadi bilang, ya makasih ya udah beliin martabak gitu. Padahal kan biasa aja ya dibeli. Tapi tuh dimulai dengan hal-hal kecil tuh akhirnya romansnya keluar lagi gitu. Cuman karena dibilang makasih udah beliin martabak. Yang mana martabak itu juga gue yang minta sih. Dia bukan juga bukan inisiatif. Iya. Kalau inisiatif mungkin gue akan ngamar lagi. Tapi lagi servisnya akan sign lagi gitu kan. Tapi itu dengan bilang makasih dia udah bawain aja yang walaupun itu kita minta gitu ya. Tapi itu udah kayak udah menghargai gitu, mengapresiasi apa yang udah dia lakukan gitu. Itu sih biasain gitu. Lupa sih kita kadang. Makasih udah jagain anak-anak itu kayak emang dia anak dia kan bilang ngapain gue bilang makasih emang dia anak. Enggak, ini cuma bukan masalah kewajiban siapa, ini cuman kita merasa dihargai aja gitu dengan bilang makasih gitu sih. Kapan lu bilang makasih terakhir kali sama laki lo? Dia buang sampah habis dia makan aja gue makasih. Makasih, betul. Budayakan akhirnya ke bawah. Jangan lupa sama suami sendiri, kadang sama anak makasih, sama suami sendiri lupa ya kan? Iya, kalau gue tuh sampai kadang laki gue tuh nyuruh, Ma tolong transfer ini gitu ya. Padahal itu transfer dari rekening dia ke rekening gue. Dia yang makasih coba. Gue bantuin. Padahal ngebantuin yang kita suka ya kan. Cuman karena udah terbiasa makasih. Dan itu rasanya rekening lu nambah 2 kali gak sih? Yang tadi transfer 10 juta jadi 20 juta gitu rasanya ya. Terus satu lagi ini maaf. Kita tuh kadang tuh lupa yang jebakannya itu adalah saat kita biasa ngajarin anak minta maaf, tapi kita lupa tuh minta maaf itu sesungguhnya sama pasangan. Yang bener-bener minta maaf. Itu sih biasanya kita tuh kayak kesenggol gitu, maaf gitu ya. Karena kita ngajarin anak-anak kan gitu. Jadi kita lupa kalau sebenarnya itu ada yang bener-bener nyakitin perasaan pasangan kita yang kita harus minta maaf secara bener. Kalau gue biasanya itu pas PMS sih. Nah itu karena gue gak bisa kontrol diri gue sendiri. Terus gue bilang, kalau udah gitu, udah paginya kayak gue WA, gue bilang tadi, ya ternyata, mens, maaf ya tadi malam aku overreact gitu. Karena ya biasalah aku gak bisa kontrol diriku pas lagi begitu. Aku maaf ya gitu. Nah itu kan sebenarnya walaupun dia udah tahu gue gak bisa ngendaliin diri gue pas
Tapi kalau gue bilang maaf itu akan berbeda kan. Ya. Bisa jadi itu kalau kita nggak ngomong dia kayak ngerasa kok jadi kan ya, kok jadi senjata ya gitu ya. Betul. Kalau gue sih memang tipikal orang yang ke pasangan itu agak gengsian. Apalagi kalau ngerasa kayak gue bener. Kayaknya laki gue ngertiin gue deh. Dia pasti tahu lah siapa gue gitu ya. Jadi kita merasa nggak perlu minta maaf lagi gitu. Tapi giliran dia bikin salah dikit aja. Kita butuh permintaan maaf dari dia. Dan itu, even dia udah baik-baikin kita, kita masih bilang gitu, kamu belum minta maaf. Iya bener. Padahal dia udah... Sama. Iya. Tapi memang gue tuh yang ngerasain, oh ternyata menikah dengan cinta tuh begini gitu loh. Ternyata dicintai itu lebih enak daripada... Bener. Maksudnya gue aja emes sama perubahan gue. Maksudnya ternyata kita itu bisa, kita nggak bisa merubah laki-laki, tapi ternyata betul. Bisa makanya dia jadi pemimpinnya, bisa ngerubah kita tanpa ngedikte. Iya. Jadi gue tuh kayak, gue ngelakuin apa ya buat ngebales ini gitu loh. Akhirnya gue belajar masak, gue bisa nyapu rumah, ngepel apa segala. Saya lu kan tahu gue dari dulu malesnya kayak apa, Sama kita mah kalau soal itu, gue tuh nggak bakal bisa ke dapur. Yang bikin gue bisa ke dapur itu malah bukannya disuruh, tapi kayak dia ke dapur gitu. Terus gue ngapain? Gue mau nonton TV, ya kan? Dia ke dapur gitu, dia masakin gue gitu. Terus gue... Ya, karena ketika perempuan dicintai 10, dia akan memberi 1000. Balik, betul. Balik, beda. Gak akan rugi lah kalau laki-laki ngasih duit. Iya, gak akan rugi. Betul banget. Jadi, buat laki-laki yang pengen merubah pasangannya, dia harus merubah dirinya dan memberikan yang terbaik buat pasangannya, ya kan? Dia akan berubah sendiri. Bener. Wanita itu dia sesensitif itu gitu. Dia sepeka itu gitu. So, mulailah ngobrol sama pasangan masing-masing. Mulai dari ngobrolin, mau nambah momongan. Oh, enggak ya? Berat. Mulai dari... alasan ngasur aja sih. Mulailah ngobrol dari apa yang lu pengen. Apa yang lu butuh. Apa yang lu butuhkan. Karena nggak selamanya laki-laki. Gak usah ribet-ribet soal ngomongin anak, mertua, orang tua, finansial. Gak usah. Yang dari lu butuh aja. Dari hal kecil aja. Lu butuh dibantu. Ya. Aku pengennya setiap pagi kamu lipat selimut sendiri dong. Aku pengennya habis mandi kamu taruh handuknya di jemuran. Betul. Karena itu membantu mood aku, karena aku nggak bisa lihat barang berantakan. Ya. Jadi kalau kamu taruh di tempat handuk, itu ngebantu mood aku banget. Hubungan kita segampang kamu taruh handuk di tempat handuk. Sesimpel itu. Pertama-tama soal handuk di kasur aja. Dari handuk yang di kasur, setelah itu siapa yang di kasur? Pakai handuk nggak sih lo? Di kasur? Sip. Makasih ya. Sama-sama. Dadah, bye-bye. Maaf kalau aku ada salah. Udah aku maafin. Belum kamu nongol aja aku udah tahu. Kau akan bikin salah. So sweet banget sih. Iya, thank you. Indahnya persahabatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.